Halo, saya Labib. Saya Faris. Gue Satria. Gue Gisel. Aku Darel. Aku Natania. Aku Pasha. Aku Alif. Zara, dan kita dari kelompok 1 kelas 10 4 membahas tentang Kesultanan Aceh. Guys, aku baru ingat nih, kita kan udah belajar tentang sejarah Hindu-Buddha ya. Itu nanti kita materinya next apa ya? Seingat gua, kata Pak Agung kita bakal belajar kerajaan Islam. Oh, yang 4 itu ya? Emang ada apa aja sih kerajaannya? Kesultanan Aceh, Gotalo, Demak, sama Mataram Islam. Gimana kalau kita belajar dari Kesultanan Aceh dulu? Boleh tuh. Gue pernah belajar sih, cuman kayaknya belum banyak deh. Oh ya udah, gimana kalau ada yang share screen biar kita belajar bareng? Boleh, biar gue aja. Yes, yuk mulai. Nah guys, sebelum kita mulai, kira-kira apa nih yang kalian ketahuin tentang kerajaan Aceh? Gue tahu. Gue pernah dengar fun fact kalau Aceh disebut Serambi Mekah karena Aceh adalah wilayah pertama masuknya Islam di Indonesia, serta wilayah pertama munculnya kerajaan Islam yaitu Perak dan Samudra Pasai. Iya bener banget. Itu yang menjadikan Aceh akhirnya jadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Gue pernah baca juga kalau ternyata Aceh itu tempat persinggahan para jamaah haji sebelum berangkat menunaikan haji ke Mekah. Itu juga jadi salah satu alasannya. Nah lanjut, kayak Satria mention tadi, sebenarnya kerajaan Islam pertama di Indonesia itu bukan Kesultanan Aceh kayak yang kita tahu. Tapi sebenarnya ada kerajaan Perlak yang didirikan oleh sekelompok pendakwah dari Mekah. Iya bener, kerajaan Perlak juga pernah diserang sama kerajaan Sriwijaya. Akhirnya perlahan runtuh ditambah perang saudara. Dan akhirnya kerajaan Perlak bergabung dengan Kesultanan Aceh. Kan kerajaan Perlak udah gabung sama Kesultanan Aceh. Berarti Kesultanan Aceh udah berdiri dong. Emang gimana sih awal-awal berdirinya Kesultanan Aceh itu? Kesultanan Aceh pernah menjadi kekuatan besar yang wilayah kekuasaannya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera ke arah selatan, mencangkup pesisir timur dan barat Sumatera, bahkan meluas hingga semenanjung Malaya dan Patani. Ia adalah salah satu dinasti politik terpanjang di Nusantara, bertahan dari awal abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Pusat pemerintahannya berada di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah dinobatkan sebagai sultan pertama pada tahun 1514 Masehi. Ia mulai membangun fondasi kesultanannya menjelang kejatuhan Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Saat itu, wilayah Aceh masih terbatas pada ujung utara Sumatera. Namun, setelah Malaka jatuh ke Portugis, banyak pedagang, terutama dari Arab dan India, mengalihkan pelayarannya ke Aceh karena menolak kekuasaan Portugis. Pada 1521, Sultan Ali Mughayat Shah mulai memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan pesisir barat dan timur Sumatera yang kaya akan emas dan lada. Ini memicu konflik dengan Portugis. Ia berhasil merebut Pidi dan Pasai dari tangan Portugis. Tahun 1524, Portugis mengirim armada besar untuk merebut wilayah tersebut kembali, namun dikalahkan oleh Angkatan Laut Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah kemudian menargetkan Malaka, tetapi wafat pada 1530 sebelum ambisinya terwujud. Putranya, Sultan Salahuddin naik tahta. Pada 1537, ia melancarkan serangan besar ke Malaka, namun gagal. Kegagalan ini membuat perwira militer kecewa, dan pada 1539, Salahuddin dilengsarkan oleh saudaranya, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar memimpin banyak ekspansi militer, khususnya melawan wilayah yang bersekutu dengan Portugis. Ia gagal merebut Malaka, meskipun berhasil menguasai Aru dan membawa sultannya ke Aceh. Ia terus berperang hingga wafat pada 1571. Setelahnya, Sultan Sri Alam naik tahta, namun hanya bertahan setahun karena konflik internal dan kudeta. Dalam periode 1571 sampai dengan 1607 terjadi instabilitas politik dan silih berganti penguasa, seperti Sultan Zainal Abidin, Sultan Ali Riyad Shah, dan lainnya. Beberapa wilayah melepaskan diri, dan Portugis bahkan berhasil mencapai daratan Aceh. Pada 1599, kapal Belanda pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman masuk perairan Aceh. Saat hendak kembali ke Belanda, ia bentrok dengan Angkatan Laut Aceh dan tewas dalam duel melawan Laksamana Malahayati, satu-satunya laksamana perempuan dalam sejarah maritim dunia. Akhirnya pada 1607 setelah pasca penuh kekacauan, Perkasa Alam naik tahta sebagai Sultan Iskandar Muda, penguasa terbesar dalam sejarah Kesultanan Aceh. Masa kejayaan Sultan Iskandar Muda merupakan periode paling gemilang dalam sejarah Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjelma menjadi kekuatan besar yang disegani di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar pesisir timur dan barat Sumatera, bahkan sampai wilayah semenanjung Malaya seperti Pahang, Kedah, dan sebagian Johor. Dengan ekspansi ini, Aceh menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Kekuatan militer Aceh berada pada puncaknya pada masa ini. Sultan Iskandar Muda membangun armada laut yang tangguh dan pasukan darat yang disiplin, memungkinkan Aceh untuk menghadapi ancaman dari Portugis yang menguasai Malaka. Meskipun beberapa serangan ke Malaka tidak berhasil merebut kota itu sepenuhnya, serangan-serangan tersebut menunjukkan kekuatan militer Aceh yang mampu menyaingi kekuatan Eropa.
Dari sisi ekonomi, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang penting. Pelabuhan Aceh ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Eropa. Komoditas utama seperti lada, emas, dan kapur barus menjadi andalan perdagangan. Kesultanan Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar dunia Islam seperti Kesultanan Utsmaniyah di Turki dan Kerajaan Mughal di India, memperkuat posisi Aceh dalam jaringan perdagangan dan politik global. Selain kuat secara militer dan ekonomi, masa pemerintahan Iskandar Muda juga mencatat kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Aceh menjadi pusat keilmuan Islam yang terkenal dengan munculnya para ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Karya-karya mereka memperkaya khazanah intelektual Islam di Nusantara, terutama dalam bidang tasawuf dan teologi. Nah, habis itu, Sultan Iskandar Muda juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menjalankan hukum. Ia menetapkan Qanun Iskandar Muda, sebuah hukum yang menggabungkan syariat Islam dengan adat Aceh. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memperkuat otoritas kesultanan. Namun sayangnya Sultan Iskandar Muda harus wafat pada tanggal 27 Desember tahun 1636. Tidak lama setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Sani segera dilantik menjadi penguasa tertinggi Sultanan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Sani, Alauddin Muhayyasyah, menantu dari Sultan Iskandar Muda, mewarisi situasi pelik kesultanan dan semenanjung Malaka. Di masa berkuasanya Sultan Iskandar Sani, kekuatan militer memang mengalami penurunan kekuatan. Namun, begitu kedaulatan Kesultanan Aceh masih bisa terjaga, bahkan hingga beberapa ratus tahun ke depannya, tidak ada lagi ekspedisi militer istana. Kesultanan pun lebih merupakan pusat pengajaran ilmu pengetahuan. Kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama. Pada tahun 1641, atau setelah 5 tahun naik pangkat, ia tutup usia. Istri dari mendiang Sultan Iskandar Sani pun ditunjuk untuk meneruskan tahta. Putri Sri Alam pun naik tahta dengan gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin, Tajul Alam Syah, Johan Berdaulat, Zilu Ilahi, Fil Alam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam Syah. Naiknya Sultanah Safiatuddin pun mengalami berbagai penolakan, sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan. Ancaman Sultanah Safiatuddin tidak hanya dari dalam, ancaman besar dari luar datang seiring jatuhnya Malaka ke tangan VOC. Kemenangan VOC di Malaka membuat pengaruh mereka semakin menguat di seluruh perairan tanah Nusantara. Mengambil jalan tengah dari situasi yang genting, Sultanah Safiatuddin mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Johor untuk tidak saling menyerang serta tidak mencampuri urusan masing-masing. Pelan tapi pasti, Sultanah Safiatuddin berhasil mengendalikan situasi Aceh dalam negeri, menjaga Aceh dari ancaman di semenanjung Malaka. Kericuhan politik di dalam istana pun berhasil diredakan. Sultanah Safiatuddin juga berhasil menjaga hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan lainnya, sehingga kewibawaan Aceh tetap terjaga meskipun tidak lagi melakukan ekspedisi militer. Sultanah Safiatuddin juga memberikan perhatian dalam bidang ekonomi, hukum, seni, hingga ilmu pengetahuan. Nah, pada tahun 1675, setelah bertahta selama 34 tahun, Sultanah Safiatuddin tutup usia. Sepeninggalan Sultanah Safiatuddin, tahta kesultanan masih diteruskan oleh beberapa sultanah dalam beberapa puluh tahun sesudahnya. Dan pengaruh VOC ini semakin menguat di semenanjung Malaka dan juga Sumatera. Namun, kedaulatan Kesultanan Aceh masih tetap terjaga. Kemudian, Kesultanan Aceh pada abad ke-19 mengalami tekanan kolonial yang cukup signifikan, terutama dari dua kekuatan besar Eropa, yaitu Inggris dan juga Belanda. Persaingan antara kedua negara ini dalam memperluas pengaruh di kawasan kepulauan Indonesia bermula dari perebutan wilayah strategis seperti Pulau Tumasik dan kemudian meluas ke wilayah Aceh. Nah, perjanjian London tahun 1824 ini menjadi tonggak penting yang menetapkan batas pengaruh kedua negara. Namun, perkembangan politik internasional seperti Traktat Sumatera tahun 1871 memberikan keleluasaan bagi Belanda untuk memperkuat dominasi mereka. Nah, terus ekspansi militer Belanda dimulai pada tahun 1873 melalui serangkaian ekspedisi militer ke Aceh. Perlawanan yang dihadapi pasukan Belanda itu sangat kuat, terutama di wilayah Kutaraja dan sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Serangan pertama yang dipimpin oleh Major General Kohler mengalami kegagalan besar dan menimbulkan banyak korban di pihak Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah dengan sistem pertahanan militer pribumi yang paling terorganisir dan tangguh di wilayah Asia Tenggara. Perang Aceh yang berlangsung selama beberapa dekade kemudian mengalami perubahan strategi signifikan dengan kehadiran Snoek Horgens, seorang akademisi dari Universitas Leiden yang memiliki keahlian dalam studi Islam dan budaya Aceh. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih halus dengan menghindari kekerasan ekstrim serta memanfaatkan perpecahan internal dalam masyarakat Aceh, khususnya antara kelompok ulama dan kelompok bangsawan lokal. Melalui strategi kooptasi terhadap para wali balang dan upaya melemahkan pengaruh ulama, Belanda secara perlahan berhasil meredam perlawanan bersenjata yang sebelumnya sangat kuat. Puncak dari penaklukan Belanda atas Aceh terjadi pada tahun 1903. Ketika Sultan Mansur Shah menyatakan menyerah kepada pemerintah kolonial yang menandai keberadaan Kesultanan Aceh sebagai entitas politik yang merdeka. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dieng, dan Cut Mutia, perjuangan mereka tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga mencerminkan semangat nasionalisme dan keteguhan rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan. Nah, gimana guys? Udah pada paham semua kan? Iya nih, udah paham banget. Ternyata kalau misalnya belajar bareng tuh lebih efektif ya guys. Iya, makasih ya guys udah luangin waktu kalian buat belajar bareng. Next kita belajar bareng lagi ya. Oke, karena udah pada paham semua, kitain aja ya. Thank you. Bye-bye.